menginginkan agar dia dikubur dengan marmer yang berasal dari tanah leluhurnya Liguria di Italia, dan kemudian dimakamkan di bawah seperti makam biasa saja, dan dia tidak mau banyak dekorasi yang terlalu banyak, dan dia mau memperlihatkan kesederhanaan itu juga sampai di kuburnya. Dia sudah memikirkan itu, dan dari informasi yang saya dapatkan juga bahwa memang sudah diurus. Ada yang membiayai, orang tidak kita kenal, membiayai untuk pengurusan pembuatan kuburnya beliau. Dan peti jenazahnya juga yang tadi kita lihat itu peti jenazah dari kayu ya, sesuai yang ia inginkan juga. Peti dari jenazah dari kayu hanya biasanya 3 lapis. Ya, tapi sekarang ini hanya biasa 1 lapis saja, dilapisi dengan seng itu, dan ini juga memperlihatkan betapa dia sangat mencintai kesederhanaan. Dan itu yang diaminkan oleh semua umat Katolik seluruh dunia. Terlihat kita juga mundur lagi ke September 2024 ketika ke Indonesia. Betul. Membuka kacanya ketika di mobil, kemudian ya Smiling Pope bukan hanya julukan, tapi kita semua bisa merasakan itu. Dan perdamaian juga bisa kita rasakan seiring dengan arti keberanian dari seorang Paus Fransiskus ya. Betul sekali. Dan di Indonesia tentunya masyarakat Indonesia punya kesan yang sampai sekarang masih berbekas dan dihidupi, dirasakan saya rasa, atas kehangatan yang kita terima dari seorang Paus yang kepala negara, tetapi juga dia mengatakan bahwa Paus yang wafat itu adalah murid Tuhan, bukan pemimpin negara. Oleh karena itu juga itu disampaikan dalam bentuk kesederhananya. Di Indonesia sangat beruntung beliau bisa datang, merupakan momen yang sangat bersejarah sekali. Itu nilai yang tetap hidup. Dan nanti Mas Elliot kita akan lihat lagi, kita pantau lagi seperti apa iring-iringan menuju pemakaman Paus Fransiskus. Tetap bersama kami di Breaking News Kompas TV.
artinya per hari ini juga sudah dimulai dengan masa berkabung ya? Hari ini, dari hari ini sudah dimulai dengan Novendiale, yaitu masa 9 hari setelah pemakaman. Periode ini akan diadakan misa harian di Basilika Santo Petrus untuk mengenang Paus dan mendoakan jiwanya. Termasuk juga dari Keuskupan Agung Jakarta juga memberikan arahan yang juga sama. Nah, selama 9 hari ini tadi selain misa, apalagi yang bisa dilakukan umat Katolik juga untuk menyampaikan doanya? Tentunya dalam Gereja Katolik untuk penghormatan dan mendoakan arwah atau jiwa Paus Fransiskus sangat penting dan biasanya dilakukan dalam doa atau dalam misa, dan juga tentu setelah diperbolehkan untuk bisa mengunjungi makam Paus Fransiskus, pastinya umat akan datang untuk melihat dan berdoa. Biasanya berdoa di depan makam Paus Fransiskus. Biasanya itu yang terjadi. Dan ini juga iring-iringannya, ya kita juga jauh tapi bisa merasakan betapa emosionalnya umat Katolik yang ada di sana. Mas Erlip, apa yang juga biasanya terjadi ketika rangkaian iring-iringan jenazah seorang paus sedang diantarkan? Nah, ini suatu hal yang baru ya untuk masa kita ini, di mana Paus Fransiskus meminta dikubur di luar dari Santo Petrus. Jadi merupakan hal yang baru bagi kita, dan proses pengantaran jenazah Paus ke Basilika Santa Maria Maggiore ini akan tentunya mengundang banyak umat untuk berdiri di pinggir jalan untuk bisa menemani beliau dan tentunya mendoakan jiwa beliau bahagia di surga. Sudah lama sekali tidak ada rangkaian ini. Terakhir kapan Mas Erle pada paus yang dimakamkan di luar dari Basilika Santo Petrus? Sudah bahkan berapa abad yang lalu dilakukan, karena yang baru-baru masa kita ini hampir semua ada dimakamkan di bawah Basilika Santo Petrus. Jadi bagi kita ini sangat baru sekali, karena sudah lama sekali tak ada paus yang dimakamkan di luar dari Santo Petrus. Dan tentunya akan menjadi tempat yang akan sangat dikunjungi Santa Maria Maggiore ini di Italia. Dan iring-iringan ini juga akan melewati Fori Imperiali Roma, tempat kuil-kuil kuno kota itu berada, dan juga Colosseum. Dan ini ya menjadi salah satu umat Katolik yang sedang berada di kawasan Roma, Italia, sudah bisa hampir dipastikan akan melihat prosesi itu secara langsung. Dan Mas Erlip, yang juga menarik adalah soal pemilihannya tadi, Basilika Santa Maria Maggiore. Kedekatan emosional luar biasa yang dimiliki oleh Paus Fransiskus. Bisa Anda gambarkan juga seperti apa kecintaan Paus Fransiskus dengan Basilika Santa Maria Maggiore? Kecintaan beliau pada Basilika Santa Maria Maggiore ini karena keberadaan dari ikon Bunda Maria dengan bayi Yesus, atau dikenal dengan ikon Salus Populi Romani, di mana beliau meminta doa melalui perjalanan apostoliknya keluar bisa berjalan dengan baik. Itu disampaikan melalui Bunda Maria, sosok ibu bagi dia, saya rasa, yang bisa mendoakan beliau dalam setiap aktivitasnya, kegiatannya di luar dari Vatikan. Dan tentunya informasi yang juga saya dapatkan itu bahwa makamnya dia itu berada dekat dengan altar Santo Fransiskus. Ada altar yang didedikasikan untuk Santo Fransiskus, dan dia akan berada di sana juga. Sepertinya semuanya sudah dia pikirkan dengan sangat baik. Dan keluarganya, kakek nenek ayah dari Paus juga pernah tinggal sebentar di dekat Basilika Santa Maria Maggiore ya? Ini saya kurang tahu kalau untuk keluarganya, tapi yang pasti orang tuanya itu atau kakek neneknya berasal dari utara Italia.
dari daerah Liguria, dan juga sampai sekarang dia punya beberapa sepupu ya yang punya hubungan intens juga dengan beliau. Mas Erlip, ini kalau siapa saja sebenarnya yang bisa ikut dalam rangkaian jenazah Paus Fransiskus mengantar sampai ke Basilika Santa Maria Maggiore? Untuk yang mengantar ini pastinya beberapa para kardinal yang hadir di sana, dan juga keluarga pastinya, dan juga di nanti Santa Maria Maggiore akan ada yang menantikan, umat yang juga menantikan, yang sudah perwakilan-perwakilan yang akan menyambut beliau di sana. Dan di sisi jalan tidak terputus umat Katolik yang ingin turut mengantarkan kepergian dari seorang Paus Fransiskus yang memang dikenal begitu ramah ya Mas Erlip? Iya, betul sekali. Dan ini adalah kesaksian dari buah, boleh kita katakan, dari apa yang sudah dia taburkan di dalam hati umat Katolik. Khususnya kita tahu bahwa Paus itu adalah uskup dari kota Roma. Jadi bagi umat di Roma, dia adalah uskup. Untuk dunia dia adalah Paus, umat Katolik. Kita lihat beberapa bendera juga dari berbagai negara dikibarkan. Oke. Artinya kalau untuk kan tadi banyak kepala negara yang juga menghadiri misa requiem, apakah mereka juga akan bisa nanti melihat prosesi pemakaman atau seperti apa sebenarnya ritual pemakaman? Saya rasa untuk prosesi pemakaman, pengetahuan saya tidak akan dihadiri oleh para pemimpin negara, hanya sifatnya lebih private ya. Beberapa anggota keluarga dan para kardinal, karena itu seperti biasa, memang seperti itu, tidak dipublish. Berlangsung privat ya, lagi-lagi ini umat Katolik yang ada di kawasan Roma mau menyapa langsung, memberikan penghormatan terakhir. Dan informasinya juga untuk di Basilika Santa Maria Maggiore juga spesifik ya, Paus ingin dimakamkan di ruang tertentu tadi ya? Iya, di ruang di antara Kapel Salus Populi Romani dan Kapel Sforza. Di antara itu ada satu tempat yang dia sempat lihat ada tersimpan beberapa tempat lilin. Jadi dia bilang, ini tempat ini yang cocok untuk tempat saya nanti untuk dikuburkan. Dan itulah yang terjadi, dan dia pesankan untuk dikuburkan di situ. Apa yang disampaikan juga oleh Paus Fransiskus ketika memilih tempat itu selain merasakan adanya mungkin kedamaian di tempat itu sehingga memilih, apalagi yang disampaikan oleh Paus Fransiskus? Saya rasa karena dia keberadaan dari ikon Bunda Maria itu yang merasa, bagi dia, saya rasa itu adalah rumah bagi dia. Ada seorang ibu di sana yang selalu mencintai dia. Dan dalam wasiatnya yang dia tulis di bulan Juni 2022, dia menyampaikan itu semua. Bahwa dia akan ingin dikuburkan di Santa Maria Maggiore. Dan setelah pemakaman juga warga bisa langsung mengunjungi makam mulai Minggu pagi, betul ya? Tentunya itu bisa dikunjungi saat dibuka, dan biasanya memang tergantung dari jam-jam dari buka basilika, dan itu pasti akan ada antrian panjang. Dan ini semua ada yang menepuk tangan. Biasa kalau lewat peti jenazah, khususnya orang yang dihormati, yang begitu dicintai ya. Iya. Saya rasa sebagian dari umat yang ada di jalan ini yang tidak bisa masuk ke wilayah Santo Petrus untuk upacara pemakaman. Karena penuh pasti. Tidak tertampung. Tidak tertampung. Dengan banyaknya umat Katolik. Dan mereka sudah menunggu.
Ini sudah setengah perjalanan atau masih jauh kalau kita lihat dari rutenya Mas Erlip? Ini saya kurang tahu posisinya sudah di mana. Tapi kalau kita tadi melihat perkiraan waktu ya dengan jarak 5,5 sampai 6 kilometer, tadi berangkat sekitar 17:15 kurang lebih dari Basilika Santo Petrus menuju ke Basilika Santa Maria Maggiore. Ya. Mas Erlip, kita juga berbicara lagi soal kesederhanaan seorang Paus Fransiskus yang juga bukan hanya prosesinya yang dia minta berlangsung sederhana, makamnya pun sederhana, ditandai dengan satu kata ya, hanya Fransiskus. Fransiskus. Dia hanya mau tertulis Fransiskus. Sangat sederhana. Dan mungkin bila orang yang belum mengenal sosok beliau, kita lewat di sana, dia pasti tidak akan berhenti. Karena tidak megah. Hanya tulisan di bawah, saya lihat itu di bawah, Fransiskus, dan salib paus yang selalu dibawa. Mungkin orang tidak akan langsung tertarik. Nggak sadar ya? Sadar bahwa itu adalah tempat dari paus, seorang paus gitu loh. Dan seorang paus yang memilih nama Fransiskus ini juga baru ya Mas Erlip? Ya, karena seperti kita bisa lihat, dia hanya menamakan Fransiskus. Biasanya kalau sudah pernah ada yang mengambil nama tersebut, dia akan melanjutkan yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Karena berhubung dia memang yang pertama, maka akan tertulis Fransiskus saja. Biasanya paus-paus yang memilih nama itu menginginkan untuk bisa ada kedekatan spiritual dengan paus yang sebelumnya yang memiliki nama tersebut. Biasanya seperti itu. Dan pemilihan nama Paus Fransiskus ini juga akhirnya betul-betul bahkan dirasakan ya tadi sebagai santo pelindung orang miskin. Kalau dari Mas Erlip, apa yang bisa Anda ceritakan soal pemilihan nama Paus Fransiskus itu, kemudian bagaimana kiprahnya, bagaimana ia menjalankan nilai-nilai ataupun juga arti dari nama Fransiskus? Pemilihan Paus Fransiskus ini sebenarnya tidak ada yang menduga, karena seperti biasa kita terbiasa dengan setelah paus meninggal akan ada keluar beberapa tokoh-tokoh yang disebutkan. Tapi ketika dia terpilih tidak ada yang menduga bahwa dia akan menjadi paus. Dia berasal dari tempat yang jauh dan dalam kehidupannya pun di Argentina dia sudah menjalani hidup yang sangat sederhana. Dia menggunakan kendaraan umum sendiri, tidak kehidupan sejarah dan hidup dengan para imamnya dia bersama-sama. Dan itu yang dia bawa sampai ketika dia menjadi paus. Dia tidak tinggal di istana, tapi dia mau di Santa Marta, tempat di mana dia bisa bertemu dengan para kardinal dan orang-orang yang dengan lebih gampang bisa berkomunikasi dengan mereka. Dan tentunya pilihan nama Santo Fransiskus adalah bisa dijadikan acuan bagi beliau bagaimana dia akan mengemban tugas sebagai seorang pemimpin gereja. Paus Fransiskus ini berarti pada konklav pada 2013. Ya, saat itu bukan sosok yang difavoritkan dalam tanda kutip, ternyata keluar sebagai paus Amerika Latin pertama dalam sejarah. Dalam sejarah, betul sekali. Dan ya seperti saya katakan tadi, tidak ada yang menduga, makanya selalu konklav itu menjadi bagi umat Katolik menjadi suatu karya Roh Kudus yang mengarahkan para bapak-bapak kardinal untuk memimpin penerus Petrus. Bisa kita katakan penerus Petrus bukan penerus paus sebelumnya, tetapi penerus Petrus. Kita berada sekarang di Altare della Patria, di Piazza Venezia ini dekat Colosseum. Sebentar lagi dia akan melewati Colosseum, Forum Imperiale.
Ini artinya kalau jarak dengan Basilika Santa Maria Maggiore masih jauh atau sudah mulai dekat? Kemungkinan besar sudah dekat ini. Dan pengamanan iring-iringan ini biasanya di seberapa ketat sih Mas Erlip? Sebenarnya seperti biasa Pak Paus itu menginginkan orang di sekitarnya. Jadi saya rasa pengalamannya ya seperti biasa standar. Memang untuk misa karena dengan kehadiran dengan para pemimpin negara pasti ada protokol tertentu ya. Tapi di sini coba lihat umat sangat rapi, teratur, menantikan beliau lewat di hadapan mereka. Lagi-lagi membawa kita ke memori September di Indonesia ya. Begitu dekat sekali jaraknya dengan kaca yang terbuka. Ini juga kurang lebih sama ya. Jarak yang tidak jauh antara sisi para umat Katolik dengan mobil. Iya, dan semua bertepuk tangan. Dan ini ciri khas di sana di Italia. Ketika seorang dibawa ke tempat pemakaman itu akan ditepuk tangan. Seperti itu. Kita berada di sekitar wilayah ini Colosseum. Sudah ramai yang menunggu. Ini daerah dulunya di sini adalah istana Kekaisaran Romawi. Oke, ini sudah sampai di Colosseum ini jadi. Ya, tiba di Colosseum. Ini masuk menjadi ya, rute ya menuju Basilika Santa Maria Maggiore. Dan tadi perkiraannya artinya sudah dekat ya? Sudah dekat, seharusnya sudah dekat. Kita tidak tahu apakah nanti akan ada langsung proses pemakamannya langsung. Tapi yang pasti tadi sudah banyak juga umat yang menunggu menyambut ya Mas di Basilika. Di Basilika pasti sudah ada banyak umat yang menantikan beliau. Artinya prosesinya juga Mas Erlip ketika tiba, apalagi rangkaiannya sebenarnya? Nah, seperti saya katakan tadi bahwa ini adalah sesuatu yang baru ya bagi kita. Jadi sebelum-sebelumnya kita tidak pernah melihatnya. Saya rasa akan ada doa, biasanya akan ada doa sebelum petinya masuk dalam kuburan. Basilika Santa Maria Maggiore ini memang menjadi tempat yang selalu disinggahi oleh Paus Fransiskus sebelum dan setelah melakukan perjalanan dinas. Ia akan berdoa di sana, dan berdoa ini memang menjadi salah satu pernyataan pertama ketika Paus Fransiskus juga tepat menjadi paus ya, minta doa. Beliau sebelum memberkati umat pada saat setelah diumumkan, dia meminta umat untuk berdoa bersama-sama untuk dia. Ini memperlihatkan bagaimana seorang pemimpin itu adalah juga orang biasa yang butuh doa dari orang-orang di sekitarnya. Dan ini juga adalah bentuk juga kerendahan hati beliau. Dan setelah berdoa bersama, baru beliau memberkati umat yang hadir pada saat itu. Ini Colosseum ya? Iya. Dan iringan tepuk tangan dari umat juga tidak berhenti ya tadi sepanjang jalan. Kayak tadi kalau kata Mas Erlip, ini bentuk penghormatan, memperlihatkan bahwa yang sedang iring-iringannya adalah sosok yang memang dicintai dan juga begitu dihormati di sana. Betul sekali. Paus adalah pastor dan pelayan umat, bukan orang penting dan berkuasa. Ini juga yang menjadi alasan Paus Fransiskus ya memilih kesederhanaan. Kesederhanaan ini tetap hidup dalam prosesi pemakaman ya. Iya, betul sekali, karena memang dalam Injil dikatakan bahwa bila kamu ingin menjadi yang pertama, hendaklah kamu melayani. Dan inilah yang dijalankan oleh Paus, melayani umatnya. Dan sekarang dia boleh kita katakan yang pertama di hati kita saat ini. Keramahan, kehangatan yang ditabur ya selama hidup seorang Paus Fransiskus inilah yang akhirnya dituai, terlihat sekali, terasa bahkan sampai ke sini betapa luar biasanya cinta dari umat Katolik di Roma ya, saat ini sedang berada di Roma. Betul sekali.
Dan ini tidak akan terputus sampai kita sampai di Basilika Santa Maria Maggiore. Dan sepertinya mobilnya ini ada juga mobil yang di Asia, waktu dia datang ke Asia. Mirip. Tadi juga sempat disinggung ya soal 47 perjalanan apostolik dari seorang Paus Fransiskus, dan yang salah satu yang paling diingat adalah yang ke Irak. Itu kan lagi-lagi menunjukkan keberanian dari seorang Paus Fransiskus ya. Keberanian beliau tidak takut, karena dia tahu bahwa di tempat yang akan dia kunjungi itu ada yang membutuhkan kehadiran dia. Sebenarnya tidak hanya di Irak, tetapi juga di Afrika Tengah. Ketika beliau datang ke sana, dia bahkan mengunjungi tempat yang seharusnya tidak dia kunjungi karena di informasinya bahwa itu sangat berbahaya, tetapi dia ingin ke sana. Ini juga memperlihatkan bagaimana dia mengatakan, ketika saya melihat orang sebagai sesuatu yang membahayakan, musuh, maka tidak akan terjalin yang nama persaudaraan itu. Tidak akan bisa dimulai ketika kita mulai memikirkan, berpikir seperti itu. Nah, inilah yang dia pegang selalu, bahwa memang ketika saya bersahabat, ketika saya mengenal orang, nah itu akan menjadi bagi saya berikan jaminan bahwa akan ada kehidupan yang lebih baik. Dan poin ini juga yang menjadi lagi-lagi salah satu pernyataan terakhirnya ketika melakukan pemberkatan Paskah ya. Ya. Sebelum meninggal ia juga lagi-lagi menekankan soal perdamaian, mengedepankan dialog, dan ini memang yang semasa hidupnya selalu ditekankan ya, Mas Erlik. Selalu dia tekankan, dan bahkan seperti kata Mbak tadi, di pesan Paskahnya itu dia malah membuat daftar, boleh kita katakan, dari negara-negara yang sedang berperang. Dan saya rasa itu adalah kesedihan beliau yang belum terwujudkan untuk perdamaian di dunia ini, dan beliau menitipkan kepada kita untuk tetap menyuarakan perdamaian itu. Dan ini juga masih dalam rangkaian kita akan saksikan bersama-sama. Dan selamat beribadah sholat maghrib juga untuk warga Jakarta dan sekitarnya. Kita juga sambil menyaksikan iring-iringan pemakaman Paus Fransiskus.
Ini jenazah Paus Fransiskus akhirnya tiba di Basilika Santa Maria Maggiore ya Mas Erlip ya? Betul sekali, sudah tiba di sana dan sudah dinantikan oleh umat dan perwakilan, dan nanti akan segera dikuburkan, tetapi secara tertutup, yang dipimpin nanti oleh Kardinal Farel. Dan seperti sudah kita sampaikan tadi itu, ada beberapa sahabat dari Paus Fransiskus yang menantikan beliau di sana. Dan setelah nanti penguburan, berarti hari Minggu, informasi yang dapat hari Minggu sudah boleh dikunjungi. Sudah mulai bisa dikunjungi. Mas Erlip, ini memang pemakaman akan dilakukan secara tertutup. Tapi siapa saja selain dari keluarga, kerabat terdekat, siapa saja yang juga akan bisa mengikuti langsung prosesi pemakaman di dalam Basilika Santa Maria Maggiore ini, Mas? Ya pasti umat tidak bisa hadir di sana. Mereka akan melihat setelah kuburan ditutup, dan berarti hanya keluarga dan beberapa pejabat dari gereja yang akan hadir di sana. Dan ini peti jenazah dari Paus Fransiskus Iya. sedang diangkat secara perlahan juga ya untuk masuk ke dalam Basilika Santa Maria Maggiore. Nantinya juga akan ada misa lagi, artinya Mas Erlip ketika sudah berada di dalam? Tidak akan ada misa lagi. Nanti ada doa saat nanti peti sudah di dalam basilika. Dan yang kita lihat ini adalah ya tadi peti jenazah yang sederhana sesuai dengan wasiat dari Paus Fransiskus ya Mas? Betul sekali. Dan akan siap diangkat. Dan kalau kita lihat sebelah kiri dan kanan itu ada informasi yang saya dapat 40-an orang yang selama ini dibantu oleh Paus Fransiskus. Mereka menggenggam di tangannya bunga mawar putih. Mawar putih ini ada artinya kah Mas Erlip? Untuk digunakan untuk memberikan penghormatan kepada Paus. Artinya berada di sisi kiri dan kanan? Kiri dan kanan itu ada anak dan orang dewasa yang sebelah kiri kanan. Ini suasana di dalam Di dalam Basilika Santa Maria Maggiore. Kalau tidak salah dia akan ada di sebelah kiri dari sisi Basilika, kirinya. ya, kapel yang sebelah kiri. Basilika Santa Maria Maggiore ini jadi gereja basilika yang selalu disinggahi oleh Paus Fransiskus, jadi tempat Paus Fransiskus berdoa sebelum dan setelah melakukan perjalanan dinas. Informasinya dari catatan kami terakhir beribadah di gereja tersebut pada 12 April dalam rangka menyambut Paskah. Dan ini apa yang bisa Anda ceritakan dari yang sedang terjadi saat ini Mas Erlip? Seperti sedang menunggu untuk bisa masuk ke dalam. Para kardinal dan umat lain lihat masih bertepuk tangan. Dan kita lihat ini wajah seorang anak yang ada di samping. Ada para pengungsi juga yang hadir, yang dia bawa dari Lesbos. Hadir di sana. Para tahanan, beberapa yang mendapatkan izin keluar secara khusus untuk menghadiri misa pemakaman ini. Dan ya tadi tahanan yang sudah diberikan izin khusus, memang ini adalah orang-orang yang kerap memang biasa ada di pemakaman seorang paus, atau ini khusus sekali Paus Fransiskus? Tidak, ini yang pertama kali terjadi. Saya lihat di mana memang dipersiapkan mereka untuk menyambut, karena mereka adalah seperti saya katakan tadi adalah sahabat dari beliau. Oke.
Dan disambut juga dengan nyanyian ya. Jenazah Paus Fransiskus juga disambut di dalam Basilika Santa Maria Maggiore. Pemakaman seorang paus umumnya berlangsung bisa berapa lama, Mas Erlip? Prosesnya pemakaman ini sebenarnya hanya sebentar saja karena semuanya sudah disiapkan. Jadi tinggal ya pasti ada doa, kemudian tinggal menaruhkan peti ke tempat yang sudah disediakan.